Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yus berdoa pada pertemuan kali ini, semoga semuanya baik pribadi maupun keluarganya, keluarga kita semua dijaga kesehatannya. Apalagi hari ini masih dalam era pandemi COVID, sehingga perlu kita jaga kesehatan. Semuanya tetap melaksanakan protokol COVID 3M, selalu menggunakan masker, terus jaga jarak. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, ada yang bisa bantu Pak Yuti untuk memimpin doa? Oh iya, yang mau kan? Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa saja bermanfaat, baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebelumnya Pak Yudi ingin mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan. Hari ini adalah mungkin hari terakhir. Besok hari terakhir untuk sampai masuk sekolah nih. Setelah itu panjang. Karena kemarin juga PAT juga Pak Yudi untuk berpesan, ya semoga hasil dari pelaksanaan penilaian akhir tahun tidak ada kendala, semuanya sukses sesuai dengan hasil yang dikehendaki masing-masing, dan insya Allah sudah siap untuk naik ke jenjang selanjutnya ke kelas 12. Oke anak-anak, hari ini Pak Yudi ingin membagikan satu kata bijak. Oke, ya ada dua, belum lagi. Oke, sudah dua. Pak Yudi berdiri gak apa-apa kan? Kalau ada di belakang ini gak apa-apa kan? Apa saya di samping sini saja? Oke, saya di samping sini. Kata bijak hari ini yang ingin Pak Yudi bagi-bagikan, teknologi diciptakan untuk kita kendalikan, bukan untuk mengendalikan kita. Anak-anak sekalian, hari ini tidak bisa kita menutupi bahwasanya di kehidupan kita itu semuanya berbau teknologi. Teknologi ada ini untuk mempermudah kehidupan kita. Kalau dulu orang pergi itu pakai jalan, kemudian berubah hari ini pakai mobil. Lebih cepat lagi teknologinya, kemudian dikembangkan menjadi pesawat. Lebih cepat lagi nanti jet, yang bermesin jet, atau yang biasanya kalau misalnya apa itu namanya berhubungan dengan orang lain, dulunya itu pakai benang, sambung kemudian yang paling muncul dikasih kayak apa? Kaleng. Sekarang hari ini sudah tidak digunakan lagi. Sekarang lebih canggih lagi menggunakan teknologi, mungkin diantaranya bisa HP. Nah, yang nantinya kita akan bahas. Teknologi itu diciptakan untuk dikendalikan. Kita kendalikan, kita manfaatkan, karena itu adalah ciptaan siapa? Kendali teknologi itu ciptaan siapa? Ya betul. Teknologi ciptaan kita sendiri. Ciptaan kita sendiri. Sehingga bahasanya ini menguntungkan kita sebagai yang menciptakan, yang membuat, bukan untuk mengendalikan. Kenapa Pak kok ada kata-kata tidak dikendalikan? Karena teknologi itu banyak manfaatnya, banyak kekuatannya. Sehingga ketika teknologi yang ada pada diri kita sebagai sesuatu yang sangat baru itu, kalau kita tidak memanfaatkannya, tidak mengelola dengan bagus, maka kita akan timbul namanya sifat ketergantungan. Ketika ketergantungan kita seolah-olah kalau tidak memegang, betul. Kalau kita tidak memegangnya atau tidak menggunakannya, akhirnya kita kayak itu separuh jiwaku pergi,
Seperti kita kayaknya kok kurang sempurna, padahal tidak. Sekali lagi teknologi itu adalah alat, sehingga ketika alat itu tidak ada, bukan berarti kemudian kita tidak bisa menggunakan sesuatu yang lain atau tidak bisa menghasilkan yang lain. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi teknologi itu digunakan untuk kita kendalikan, bukan kita yang digendalikan. Bisa dilanjut ya? Oke, sebelum berlanjut, Pak Yudi ingin apa ya? SPG dulu, SPG ya, berdiri. Jadi kita apa ya? Melemaskan otot lah. Yang tadi mungkin ada aktivitas yang kurang pas, kita lemaskan otot sambil kita riang gembira. Ini namanya salam SMKIU. Salamnya siswa SMKIU dulu. Oke, saya lepas ininya ya, biar gampang. Panduannya ini, Pak Yudi terangkan dulu, biar nanti tidak takut. Jadi nanti kita bernyanyi bersama-sama. Pak Yudi yang mengulangi satu kali, hanya di bagian awal saja karena ini tadi ada nyanyiannya, ada peragaannya. Jadi Pak Yudi hanya menyanyikan bait pertama sambil ada praktek gerakannya, kemudian bait kedua, bait ketiga, bait keempat dan seterusnya saya ucapkan, putarkan kata-katanya saja. Oke, perhatikan baitnya gini. Yang aku SMKI itu tepuk tangan, perhatikan saja. Perhatikan. Yang aku SMKI aku tepuk tangan. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Bisa ya? Kita ulangi saja baiknya itu. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Oke, baiknya kedua nanti tepuk paha. Baiknya kedua nanti tepuk paha. Baiknya kedua itu tepuk paha. Kemudian bait yang ketiga itu tepuk dada, bait yang keempat itu injak. Kemudian bait yang terakhir ini beda sekali. Bait yang terakhir adalah semuanya. Kalau semuanya berarti tepuk tangan, tepuk paha, tepuk dada, injak bumi, kemudian oke ya. Oke, kita mulai. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu tepuk tangan. Yang aku SMKI itu tepuk paha. Yang aku SMKI itu tepuk paha. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu tepuk paha. Yang aku SMKI itu tepuk dada. Yang aku SMKI itu tepuk dada. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu tepuk dada. Yang aku SMKI itu injak bumi. Yang aku SMKI itu injak bumi. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu injak bumi. Yang aku SMKI itu berteriak buka. Yang aku SMKI itu berteriak buka. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu berteriak buka. Yang aku SMKI itu semuanya. Buka. Aku SMKI itu semuanya. Buka. Yang aku SMKI itu mari kita lakukan. Yang aku SMKI itu semuanya. Buka. Oke, sekarang di
Wah, baru badanmu tumbuh lagi. Gak apa-apa, ya tidak sadar. Loh, sudah buka. Hari ini anak-anak Pak Yudi ini menyampaikan satu materi dengan kita, yakni tentang dampak negatif positif menggunakan HP. Tadi sempat Pak Yudi ulas sedikit di awal. HP ini atau smartphone ini adalah bagian dari teknologi. Kegunaannya tidak terbatas sekali, banyak sekali. Makanya karena ini bagian dari teknologi, HP smartphone nanti ini diciptakan untuk membantu kita. Jangan sampai alat yang kita gunakan, alat yang kita ciptakan sendiri, tahu-tahunya dia menjadi tuan bagi penciptanya kan mau jaga juga. Makanya ini kita harus waspada. Maka hari ini Pak Yudi bersama-sama dengan kalian nanti mengurai dalam sebuah diskusi apa dampak negatif, lebih negatif ya. Kalau positif kemungkinan sudah banyak manfaat yang bisa digunakan. Tapi kalau dampak negatif ini, karena kata-kata negatif berarti mengurangi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek yang ditimbulkan. Maka hari ini topik yang kita pelajari bersama-sama dalam ranah bimbingan ini adalah mengurai tentang dampak negatif positif menggunakan HP. Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ada yang tanya? Mudah. Dilanjut ya? Bisa dipahami kok ya? Oke. Ada pun tujuan. Kemana-mana kita itu harus ada tujuan. Kalau nggak tahu tujuannya bisa kayak editing kemana. Makanya apalagi kita dunianya pendidikan, kita harus tahu yang kita pelajari itu manfaat tujuannya itu apa sih Pak? Nah, karena tadi itu temanya adalah tentang dampak negatif positif, maka tujuan umum yang kita pelajari hari ini adalah terkait kita mengidentifikasi itu, meneliti, mengkaji sedetail mungkin dampak positif negatif. Diteliti teman-teman, baca profesor, diteliti teman-teman, diketahui apa-apa saja ruang-ruangnya itu secara umum. Tujuan khususnya adalah peserta didik mampu menimbang. Yang namanya nimbang itu dipilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif. Peserta didik mampu mengklasifikasi itu ya sama saja dengan menimbang. Hanya saja klasifikasi pisahkan antara satu dengan yang lainnya untuk kemapanan. Kemudian dalam ranah prakteknya nanti anak-anak adalah bagaimana bisa menggunakan HP atau smartphone itu secara efektif dan bijak. Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Gak ada? Oke, kita lanjut. Loh, ini oke. Maaf anak-anak, ini nanti sesinya Pak Yudi akan memutarkan sebuah video atau lebih bisa dikenal dengan nama sinema atau film. Durasinya tidak panjang, durasinya sekitar 5 menit, bukan seperti film-film yang biasanya kita lihat di televisi atau di mungkin namanya artinya di HP, tidak tahu web-webnya. Bukan, ini adalah sebuah film dokumenter yang mengisahkan tentang perjalanan seseorang ketika menggunakan teknologi, lebih khususnya adalah HP. Nanti anak-anak mau dicermati, dipahami, kemudian kalau perlu dicatat sisi-sisi mana saja yang perlu dicatat. Kemudian di akhir nanti setelah kita melihat video, nanti saya Pak Yudi minta untuk tanggapan atau pemikirannya masing-masing. Setelah itu kita didiskusikan bersama. Kalau ada yang perlu dipertanyakan atau kita ulas lebih dalam, kita berproses dalam sebuah dinamika kelompok.
1 Januari nanti memberi tanggapan. Oke ya, jadi kami ya. Sekarang saya putarkan. Coba dilihat, dipahami karakter pelakunya. Laki-laki semua. Loh, kok kembali lagi? Mana? Nah. Ingat ya. Berhenti. Nah. Kita ulangi lagi sekali lagi. Iya. Adanya kata-katanya. Ingat.
baik buruknya HP ya, gitu. Baik buruknya dampak HP. Ini kata-kata bijak yang saya kemudian teknologi digital untuk kita berikan bantuan kita. Baik buruknya dampak HP itu tadi apa tadi? Oke, baik buruknya HP tergantung pada penggunanya. Entry point dicatat dapat 1 ya. Ada banyak kata-kata bijak di dalamnya ya? Atau kata-kata ini dari pesan-pesan kehidupan. Oke anak-anak, sebelumnya tadi itu film durasi tentang sinema sangat pendek sekali sebenarnya dan sangat singkat untuk menggambarkan bagaimana dampak HP itu bisa terjadi. Tapi setidaknya di sinema edukasi yang Pak Yudita ditampilkan sedikit banyak juga ada nilai-nilai yang penting yang mungkin bisa kita bahas dalam sebuah diskusi kita kali ini. Oke ya, sebagaimana tadi saya katakan di awal sebelum pemutaran sinema, kita memasuki langkah yang selanjutnya. Pak Yudi ingin bertanya di slide ini. Pertanyaannya, apa yang ada di pikiran atau perasaan kamu setelah melihat sinema? Nah, tadi sudah ada yang melihat semuanya kan? Oke. Oh. Apa yang ada di pikiran atau perasaan kamu setelah melihat sinema? Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Siapa? Oh, oke. Maisaro. Oke. Pakai mic. Dari tayangan tadi, saya bisa berpendapat kakak tadi sangat bergantung sekali dengan HP. Bahkan bangun tidur sampai di bawah ke toilet pun bawa HP, Pak. Pelan-pelan. Dari sinema tadi, saya bisa berpendapat bahwa kakak tadi sangat tergantung sekali pada HP. Di bawah di toilet pun bawa HP, Pak. Oh, oke. Pak Ibu catat ya. Ini saya tarik dulu ya. Iya. Biar nanti Pak Ibu sudah bersama. Oh. Oke. Yang pertama, kakak tadi, Pak Ibu bilang teman, kakak tadi itu sangat ketergantungan dengan HP, gitu ya. Satu, ketergantungan dengan HP. Sampai-sampai Bangun tidur langsung cari HP, Pak, sampai di bawah ke toilet. Terima kasih Mas Saro. Ada yang lain? Ada? Siapa? Oh, siapa Karina, oke. Sebagaimana tulisan dari film saya lihat juga ada tempat kafe yang kosong. Ini bisa jadi karena banyaknya orang di rumah saja, tidak ingin keluar rumah. Oh, berarti maksudmu itu dilihat di sinema tadi itu ada kafe kosong ya. Tadi ada kafe kosong, berarti itu setidaknya menandakan kalau orang-orang itu tidak banyak yang keluar rumah. Berarti oke, Pak Idi tulis. Terbitkan berarti satu ya. Ini saya coba membahasakan apa yang dilakukan anak. Berarti banyak tempat umum ya, bisa dikatakan umum ya, kami itu ya, sepi. Dengan kata lain, banyak yang beraktivitas di rumah. Aktivitas
Nih. Kalau saya Pak Jibril tadi sangat jelas kalau masnya tidak membelokkan sekelilingnya baik di Indomaret maupun di bis. Bahkan teman-temannya juga terlihat sama, tidak perhatian dengan temannya yang datang. Yang ketiga, orang itu tidak memperhatikan sekitar. Oh ya, berarti apa? Tidak memperhatikan lingkungan dan sekitar. Oke. Lingkungan dan sekitar. Untuk sementara kayak ini dulu ya. Saya nyalakan saja, gak kelihatan. Oke. Jadi di sinema tadi teman-temanmu tiga dari temanmu mengatakan satu, sangat tidak sekali kalau di sinema itu memperlihatkan ada seorang kakak-kakak atau mas-mas yang sangat ketergantungan sekali dengan. Kemudian yang kedua, banyak tempat-tempat umum sepi, kosong, tidak banyak kerumunan, tidak banyak orang-orang berkumpul. Dengan kata lain, banyak yang beraktivitas di rumah. Kemudian di sinema tadi itu juga menjaga gambaran tentang tidak memperhatikannya lingkungan dan sekitar. Oke, dari tiga ini kita coba untuk membahasnya sama-sama gitu. Kita coba untuk mengurai dari apa yang kemudian diutarakan oleh teman-teman. Untuk yang pertama, kemungkinan atau bagaimana sih sebuah orang sangat tergantung sekali dengan HP. Sampai-sampai kalau lagi dilihat di sinema itu bangun tidur saja, yang diurusi pertama itu bukan dirinya, tapi HP. Yang dicari pertama itu bukan HP, yang dicari itu bukan yang lainnya tapi HP. Anak-anak juga seperti itu? Ya. Ada yang dia, ada yang tidak. Kemungkinan besar persentasenya? Iya. Iya. Oke. Siapa yang mau mengutarakan pendapat? Kenapa kok sampai seperti itu? Bagaimana? Mungkin dari pengalaman saja. Siapa? Siapa? Ada. Siapa? Ayo masih ada yang berani. Ayo kita diskusi loh ini. Kita diskusi. Oke, langsung aja kita akan yang keras. Karena selama kita selalu sehingga ada suatu. Oh gitu. Oke. Jadi temanmu tadi ada menjelaskan kenapa sih aku tergantung sekali dengan HP. Itu karena keterlalu lamaan kita. Terlalu sering, betul. Terlalu seringnya kita menggunakan ini bawa semua ya? Iya, enggak dia sih. Bagus. Habis saya nggak bawa rekam sampai ini. Ya nggak apa-apa. Jadi tadi itu ya kembali pada persoalan awal. Ketergantungan HP itu karena terlalu sering menggunakan HP sehingga sangat tergantung sekali. Karena keseringan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, gitu ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang masih game? Langsung. Iya. Benar Pak, di HP banyak fasilitas yang menarik. Juga di HP pertemanannya luas. Oh begitu. Jadi mengapa sih disebabkan kok kemudian anak-anak itu semakin sering untuk menggunakan HP? Itu karena fasilitasnya itu di sana itu terlalu banyak sekali, sehingga saking banyaknya itu kemudian keseringan seperti itu. Iya, apa bisa saya paham seperti itu? Ketika fasilitasnya yang banyak itu ya,
fasilitasnya banyak. Kalau ini tadi teman-teman kan mengutarakan kalau terlalu sering. Nah, seringnya itu seperti apa? Masalah tadi menjelaskan, masalah Isa tadi menjelaskan kalau itu karena banyaknya fasilitas. Oh iya, fasilitas. Pelajaran kemarin masalah fitur ya, yang macam-macamnya. Oh, apa sih macam-macamnya fitur kemarin? Ada kan? Oh iya, kemarin pertemuan kemarin itu kan tadi belum saya ulas ya. Macam-macam fiturnya. Makanya di sana kan ada browser, ada data, ada medsos, ada apa lagi? Saya paling sangat suka itu TikTok. Yang sangat suka itu TikTok. Oke, ada dua poin tadi ya. Terlalu sering. Kenapa kok terlalu sering? Karena keseringan itu karena apa? Memang fasilitasnya terlalu banyak, sehingga menjadikan orang itu sangat gagal. Ada lagi? Yeah. Oh gitu. Ketergantungan itu bisa terjadi karena memang kurang tahu tentang kebutuhan yang seharusnya. Itu ya. Oke. Jadi satu, terlalu sering. Dua, tadi karena fasilitas yang beragam. Nah, yang mendasari ini, kenapa kemudian sangat ketergantungan? Karena kebutuhannya itu tidak diketahui. Pokoknya nyekel HP, hubungannya apa? HP yang mana? Padahal HP itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa sih? Kamu butuh di HP, butuh apa? Buat apa? Belanja. Contohnya apa? WA itu berarti sana komunikasi. Terus Shopee. Belanja apa yang kamu suka itu? Belanja apa lagi? TikTok, ekspresi diri. Apa lagi? Belajar kopi. Ayo, terang. Untuk apa? Browsing apa? Jawaban. Ya, nah itu yang itu kalau menyarikan dari teman, kalau tahu kebutuhannya maka seharusnya ya kalau kebutuhan itu sudah tercukupi, berarti kan sudah. Kan makan itu kan kebutuhan. Masa mangan terus. Ya. Oke. Oke, jadi ketergantungan dengan HP tadi sudah kita dapatkan nilai dari gambaran sini tadi. Kakak itu terlalu kalau keseringan Pak. Nah, boleh jadi karena memang di sana itu bagaimana belum tuntas fasilitasnya itu digunakan, mungkin hanya satu aja dunia sehingga sangat terkenal. Oke, ada lagi? Apa dicukupkan tiga itu? Dari teman-teman? Kenapa ada nasihat kedua ini? Saya takut nanti karena kita satu kali pertemuan ini adalah 45 menit, sehingga akan sedikit waktu sangat terbatas. Oke, saya cukupkan tiga tadi ya, anak-anak ya. Nanti bisa disarankan di akhir. Kemudian yang kedua, banyaknya tempat umum sepi atau kosong karena bisa dimungkinkan orang-orang itu beraktivitasnya di rumah saja, Pak. Tadi yang itu apa tadi? Pak, ini kota rumah masa tadi. Oh, masa. Ini usulan dari masa itu. Nah, kenapa? Atau bagaimana? Kok hal itu bisa terjadi? Kenapa? Kok orang-orang itu tidak mau keluar rumah hanya di rumah saja? Kenapa? Ada yang bisa? Oh, menambahi. Oke. Ayo. Jadi Pak, kalau sekarang saja di tempat saya bisa saya tahu berapa itu nggak perlu keluar rumah, ada di kampung yang bisa oke. Ya, fasilitas oke. Jadi dari itu ada gambaran kalau memang orang itu tidak terlalu banyak beraktivitas karena di HP, orang itu bisa melakukan aktivitas semuanya. Iya, gitu ya. Termasuk belanja, tinggal pesan. Kalau di desa itu ada namanya ojek kampung. Iya, tadi ojek kampung, ojek online. Tahu
Tahu? Tahu? Pernah pesan sih? Pernah. Pernah pesan? Apa? Pernah pesan? Kasih kampung? Pernah pesan kasih kampung? Enggak pernah. Oke. Jadi teman tadi menjelaskan kenapa kok banyak aktivitas fasilitas umum itu sepi, di antaranya ada kafe yang seharusnya itu tempat bertemu. Karena di gambaran sinema yang kemudian kami temukan bahwasanya itu bagian dari dampak orang-orang lebih banyak beraktivitas di rumah dengan menggunakan fasilitas kafe yang bisa secara online besar kayak Haji Kampung, tadi Shopee, ya ini sehingga seperti ada lagi, apa? Itu memang benar. Harganya juga nggak terlalu mahal, juga nggak akan kepanasan kalau keluar rumah. Oh, oke, betul. Ini yang berpengalaman ya. Betul sekali. Siapa orangnya yang kemudian ingin sulit-sulit jalan ke pasar ya? Panas berdesakan ya. Betul. Jadi menurut temanmu itu orang tidak banyak beraktivitas di luar dan di rumah saja menggunakan fasilitas HP itu karena apa? Ya kalau keluar rumah itu ya panasan Pak. Panasan. Oke. Ada yang lagi? Ada lagi? Siapa? Oke, ini. Saya rasa tidak semua seperti itu, Pak. Warung-warung kopi saja masih ramai. Gitu. Ini berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain. Bagi Reni tidak seperti itu Pak, karena apa? Ternyata kafe-kafe, warung-warung kopi itu juga masih ramai. Iya, kalau kita melihat di setiap hari masih ramai ya. Bisa jadi karena di warung kopi itu ada apanya? Wifi lagi. Ya betul. Bisa jadi karena kafe itu masih ada yang berbuka. Oke. Tapi apakah semuanya itu kemudian dilakukan di rumah tanpa kemudian berinteraksi dengan yang lain? Ayo. Di fasilitas tempat kamu itu menurut kamu apakah semuanya itu harus dilakukan di rumah saja? Tidak di luar rumah. Ya. Kalau menurut saya, kita seorang mereka yang bisa dilakukan di rumah, Pak. Kita bersama-sama. Kita jualan bisa di rumah, Pak. Tanpa memiliki toko, kita bisa jualan. Apalagi kita di orang yang bisa berbuat. Nah ya betul. Jadi aktivitas orang sekarang itu semuanya saja bisa dilakukan di rumah sehingga di ruangan publik itu atau di ruangan ramai itu kosong. Kayak tadi gambaran di mana itu di kafe ya, bisa jualan, nggak punya toko. Coba kok nggak punya toko. Sekarang online itu kan itu ya. Namanya apa itu? Kalau di internet di fasilitas HP namanya apa? Sama kan punya toko di dalamnya kan? Siapa yang di sini punya aktivitas jual beli online? Oke, sama punya toko di online. Ayo, apa namanya? Betul, itu tokomu. Azal shop itu tokomu, tapi toko online. Sehingga hari ini tuh meskipun sampai nggak punya toko besar, tapi stok gambarmu banyak. Stok gambar ini. Tiap hari upload, berarti sama itu pada hari kalian punya toko. Sepakat? Ya. Tapi pertanyaan Pak Yudi tadi, apakah semuanya itu harus dilakukan di rumah saja? Dampak, ya bapak, jadi ini banyaknya tempat umum yang seperti itu. Tanggapannya bagaimana? Saya, Pak. Ya, iya. Selalu terhubung dengan banyak orang dan komunitas gratis. 3. Yang ditemui itu saja kalau di dunia nyata. Oh gitu.
Mungkin di antaranya itu ya, tadi poinnya teman-teman tadi apa saja? Satu, karena yang ditemui itu ya itu saja, itu saja. Kemudian yang kedua, terlalu banyak. Oh, terlalu banyak di HP. Yang ketiga, oh ya selalu internet. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan orang itu enggan untuk beraktivitas di rumah itu. Pak, yang saya temui itu ya orang-orang itu saja. Orang-orang itu saja yang mungkin tetangga saya, mungkin bapak ibu saya. Nah, kalau saya menggunakan internet kan orang sedunia, bisa kenal orang Jerman, bisa kenal orang Rusia, ya kayak gitu ya. Dia pernah kalau kok iya itu. Iya Pak, saya itu ya kemana-mana bisa. Saya bisa kemana? Bisa kemana? Dengan HP bisa kemana? Kok iya? Dengan apa ya? Nah itu diantara fasilitas bisa kemana? Ya bisa kemana-mana, bisa secara tubuh fisik kita bisa kemana-mana, juga bisa juga secara apa ya, naluri keinginan kita kayak misalkan ingin pergi ke mana, ke Mekah, hanya klik. Oke, belajarnya kan juga yang ketiga tadi yang banyak tempat umum itu tadi karena berbanyak berinteraksi dengan orang di dalam HP sehingga apa? Yang ketiga adalah tidak memperhatikan lingkungan atau sekitar. Ayo, ada yang bisa mengulasnya lagi masalah ini? Kenapa orang tidak memperhatikan lingkungan di sekitar? Karena apa? Atau karena tiga hal tadi ya? Iya. Apa? Tiga hal tadi ya? Karena apa tadi? Oh ya, terlalu banyak berinteraksi di dalam HP, banyak beragamnya orang. Tidak, sehingga apa? Beliau kurang memperhatikan di dalam itu tadi. Ya, sekarang Pak Yudi ingin beranjak pada pertanyaan selanjutnya. Saya turunkan dulu. Turunkan dulu. Dapat yang muncul seandainya hal tersebut terjadi, itu tadi bisa digambarkan ya. Ruangan-ruangan sepi, yang paling banyak akhirnya interaksinya sosialnya itu kurang. Nah ini pertanyaan ketiga yang Pak Yudi ingin tanyakan. Adakah isi tayangan tersebut yang berkaitan dengan pengalaman pribadi atau hal yang lain yang terdapat di sini? Ayo, pengalaman pribadi kamu berkaitan dengan yang tidak ada di sinema, yang tidak ada di sinema. Apa? Karina, kok ragu-ragu? Merusak pikiran. Bisa dijelaskan kenapa kok merusak pikiran? Ini Kak Hasim biar jelas. Kan tadi usul karena merusak pikiran. Merusak pikiran itu pengertiannya bagaimana? Karena kebanyakan memainkan HP. Contohnya kayak yang bisa merusak pikiran kayak apa? Mana gitu? Kayak memainkan TikTok. Oh, terus Kayak film-film yang itu Pak. itu. Film yang 18 plus. Ya. Terus apa lagi? Sudah. Oke. Kau usah tekan biasa saja. Biasanya kalau kita nggak masak. Oke, biasanya satu. Yang merusak pikiran itu karena terlalu banyak menggunakan fashion dan jasa TikTok untuk ekspres ya gitu. Oke. Yang kedua ada merusak mata ini lain lagi nih, nanti kita bahas. Ada lagi kayak yang kita karena itu melihat film-film yang tidak boleh 18 plus atau 18 ke atas. Terus apa tadi? Kalau boleh usul itu, saya mau tanya di HPmu ini ada HP yang menggunakan atau menuliskan permen enggak? Permainan.
Game. Iya. Rata-rata ada? Ada. Kalau dibuat televisi itu menyehatkan. Kalau keseringan merusak pemikiran. Maunya ada. WA itu apa bisa merusak pikiran? Kok bisa? Nggak bisa gitu. Kalau sekolah WA itu bisa merusak pikiran berupa bagaimana ya? Ayo, cari ngomong kata tentang WA itu bisa. Saat apa? Betul. WA itu bisa merusak pikiran jika ketika pelajaran dilakukan sangat itu kemudian membunyikan tidak mensilentnya itu kemudian bunyi pliduk. Itu sudah merusak pemikiran. Oke ya. Tadi ini ada yang tadi mengusulkan di antaranya pengalamannya adalah merusak mata. Merusak mata. Mata mungkin karena pakai HP. Keseringan. Bisa. Kok bisa? Ayo yang mengusul. Kok bisa kemudian dikatakan merusak mata itu gimana? Terlalu sering lihat HP Pak, tidak baik mata. Jadi kalau saya buat HP atau mau menggunakan HP, saya kira karena waktu kita sudah terbatas dan sudah melewati beberapa titik, Pak Yudi ingin di akhir ini anak-anak memperhatikan video ini, kemudian kita mengkaji bersama pengalamannya masing-masing. Adakah pengalaman dalam dirinya seperti ini? Nah ini bagian dari sinema, tapi ini langsung berujung pada dampak bagaimana aku jelaskan. Satu, narsis, suka pamer. Kemudian apa ini? Oh, kecanduan like, sama sukanya nge-like, nggak pernah dibaca, nggak pernah tahu isinya, malah nge-like. Kemudian apa lagi ini? Nomofobia, no mobil, no ketergantungan. Rasa cemas atau gelisah apabila dilepaskan dari gadget, tidak bisa fokus mengerjakan yang lain. Nah itu tadi merusak pikiran. Ketemu tadi ya? Tuh, belajarnya nggak jenak. Ini tadi apa ini? Apa ini? Sulit interaksi dengan dunia nyata. Lalu makan, yang namanya nasi dimakan. Ini apa ini? Oh sekitar kita mendengar kelihatan itu ya usulannya temanmu tadi ya. Tidak terlalu sekitar kalau tadi itu banyak berinteraksi dengan dunia nyata, akhirnya tidak. Barangnya dicuri nggak tahu. Ini apa lagi? Suka melihat kehidupan orang lain ini kayak sifatmu ini ya? Atau sifatnya ini? Pernah yang mau sih? Wah, status sama itu wah, untung ya. Jadi ngomong. Loh, sahabat pada saat kota Jemari ini sama dengan teman tadi itu merusak mata karena ada radiasinya. HP itu karena bagian dari teknologi itu ada radiasi. Nah kemudian itu struktur anatomi tubuhnya ini berubah. Tulang belakangnya tidak fokus, nggak pernah dibaca malah dipindah-pindah saja kan, nggak fokus. Memasukkan kehidupan sosial. Oh dia tuh nggak pernah bertemu dengan bapak gurunya, maunya hanya foto kemudian diupload. Padahal apa ya nggak pernah bicara. Dari foto itu seakan-akan kalau sangat dekat dengan. Oke Pak Yudi potong. Yang paling akhir dari kegiatan ini Pak Yudi ingin tahu kesan dan hasil kegiatannya. Kesannya bagaimana? Ada yang mau ini kesannya apa? Dari kita mempelajari satu rangkaian bimbingan tadi, ya. Bijaklah dalam menggunakan handphone. Oke, bijaklah dalam menggunakan handphone. Ada yang menambahi? Apa rasanya? Apa Putri dari tadi kok diam saja? Ayo, suaranya belum terdengar. Kenapa Putri? Kesannya bagaimana? Ayo. Yang lain? Nggak punya kesan.
Alasannya satu, mungkin dari kita mempelajari sinema hari ini kita mengetahui kalau HP itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kita buat untuk kebutuhan kita. Jangan sampai yang seperti yang tadi di awal hal mengendalikan kita. Anak-anak, di akhir ini ada tinjau lanjut tentang pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti kita sambut pada pertemuan yang paling akhir di pembelajaran yang terakhir, yakni pembelajaran tentang langkah-langkah bagaimana kemudian kita bisa melakukan itu dengan baik. Kemudian terkait dengan materi, ada hal-hal yang lain yang sekiranya anak-anak ingin konsultasikan ke Pak Yudi, silakan dengan BK. Atau kalau perlu konsultasi secara daring atau nanti bisa menggunakan fasilitas chatting WA. Ya kira gitu ya. Kemudian nanti Pak Yudi meng-share di grup WA-nya masing-masing. Tolong nanti diisi terkait dengan angka ini. Nanti Pak Yudi tunggu. Saya kira cukup itu pertemuan kita hari ini. Kita bisa kita akhiri. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh